Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKR, salam merah putih. Nah, di sini ada video editan nih, di mana nyambung sih sebenarnya. Apa itu Irma Caniago, sentil majikannya yakni Pak Mulyono. Dan itu sangat-sangat agak lain. Dan kemudian terkait program makan bergizi gratis yang juga kemarin dikumandangkan oleh Ibu Irma Caniago, ternyata menurut Rocky Gerung itu akan berakhir di bulan Juni 2025. Dan anehnya lagi, Ketua DPD RI itu mengusulkan untuk rakyat supaya menyumbang pada program tersebut. Agak lain kan. Oke bosku, mari kita simak videonya. Inilah apa? Apa? Inilah apa? Apa? Buah Apa? Dibutuhkan ya Ngomong ketegasan apa dari sih? Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan agar pasien tidak boleh dipulangkan Oh, sebelum pasien dia, tersebut pasien. sembuh. Itu tidak boleh dipulangkan karena itu melanggar undang. Jadi begini, justru saya yang kemarin beberapa DPD yang lalu usul rakyat sumbang uang saya melihat untuk begini. program makan bergizi. Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, bagaimana Dimanfaatkan kita menstimulus bahasanya. agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besar ini juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran BPN yang ada, karena pasti sangat terbatas pasti. Bang, izin dong soal juga salah satu agendanya yang Agak lain juga ini. Main blowing banget Ketua DPD RI ajak rakyat Kasih patungan paham, untuk Bang. memberikan program makan gratis. Enak aja lu ya, kayak begini aja ngajak lu. Kenapa nggak Ampun, gaji lu ampun. aja yang lu potong tuh 50% tuh. Kalau nggak lu terima gaji pokok aja dah tuh. Ayo, tunjangan lu jangan kasih. Lu potong dah tuh tunjangan lu buat rakyat. Kenapa rakyat lagi yang kena? Enak banget kalau ngomong lu. Asal jeplak aja. Kalau tahu udah program begitu nggak usah dilakuin. Kalau nggak ada dananya ngapain dilakuin? Betul. Bukannya lu buta. Ketua DPD usul masyarakat ikut biayai makan bergizi gratis lewat zakat. APBN terbatas. APBN terbatas. Loh, emang dulu waktu kampanye itu nggak dihitung secara rinci apa? Kenapa semuanya dilimpahkan ke masyarakat lagi? Hah? Kayak nggak ada jalan keluar lagi. Daripada masyarakat kecil lagi yang dibebankan, gua mengusulkan gaji pejabat-pejabat kita yang dipotong 10% untuk menyelamatkan APBN kita. Potong aja gaji pejabat kita seperti DPR, MPR, DPD, kementerian, petinggi BUMN, masih banyak lagi. Harusnya itu yang dipotong untuk mengurangi beban masyarakat. Gue lebih setuju dengan cara begitu menyelamatkan APBN kita.
mengatakan Badaol. anggaran makan siang gratis atau makan siang Program bergizi kalau Prabowo saya itu dihentikan yang jumlahnya Juni 700 triliun itu hanya cukup sampai bulan Juni. 2025. Jadi ini hanya 6 bulan saja. Ini kan jadi soal ya kalau ternyata kemudian harus berhenti karena tidak ada anggarannya. Ya, tentu setiap kebijakan akan ada paradoksnya, dan apalagi kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen itu kan. Pak Prabowo jadikan makan apa namanya singkatannya itu MBG, makan bergizi gratis ini sebagai andalan legitimasi beliau. Jadi kalau proyek yang populis ini batal, itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintah ini. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bagaimana kehati-hatian harus dimulai itu. Soal bonaviditas dari para penyelenggara, soal ketersediaan bahan mentah untuk mengolah makanan bergizi itu, soal distribusi, bahkan soal daya sanggup atau kapasitas APBN untuk membiayai. Kalau misalnya diandaikan bahwa 3 juta penerima bantuan manfaat ini harus betul-betul tersebar secara merata, itu ada problem juga dengan ketersediaan sumber-sumber makanan, apakah merata atau tidak tuh. Tapi sekali lagi yang perlu kita perhatikan atau diperhatikan oleh pemerintah maksud saya adalah kritik yang mulai diajukan oleh publik. Misalnya yang sudah viral bahwa kelayakan dari konsumsi harian itu dianggap kurang memenuhi standar gizi atau kurang memenuhi standar pelayanan yang sehat. Tetapi itu mungkin baru bisa kita lihat efeknya setelah 1 minggu percobaan. Yang jelas uang akan diedarkan ke pusat-pusat penerima bantuan ini, ya, apa namanya itu, dapur-dapur umum semacam itu, dan 800 miliar atau ya kira-kira dalam hitungan kabinet itu artinya 71 triliun akan habis sampai bulan Juni itu. Lalu mulai ada problem. Bagaimana misalnya mempertahankan kondisi APBN supaya terus-menerus bisa mensuplai makan siang gratis ini. Tetapi hal yang lebih penting adalah efek paradoksnya. Tentu kalau ada makan siang maka warung-warung di sekitarnya tutup, nggak ada lagi pelanggan. Anak-anak yang biasanya jajan mungkin ya jajan yang kurang sehat memang, tetapi impact pada pedagang di sekitar sekolah juga segera harus diantisipasi, harus dimitigasi itu. Jadi tetap setiap kebijakan itu ada trade-off-nya antara sesuatu yang bermanfaat, dan manfaat itu artinya kehilangan manfaat buat sektor yang lain, dalam hal ini sektor kaki lima misalnya. Ini saya kira kan isunya berarti di luar catatan-catatan lain yang paling krusial justru soal kelanjutan ya. Dan kemarin istana itu juga menyebut bahwa sebagian anggaran makan siang gratis itu masih dari kantong Pak Prabowo. Ini ngeri banget ya ini. Apanya ya, semacam proyek filantropis dong dari Pak Prabowo, bukan program pemerintah ya. Nah, tapi pertanyaannya kan sebanyak apa sih dana di kantong Pak Prabowo? Oke, katakanlah banyak begitu. Tapi seberapa besar yang akan digelontorkan ke program ini? Yang lebih penting sebetulnya adalah soal sustainability dari proyek ini. Dan kalau soal keseriusan saya kira sangat serius karena diberitakan langsung dari istana, sebagian anggaran itu masih datang dari kantong Presiden Prabowo sendiri. Hal yang sebetulnya akan ya mungkin akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa perencanaan makan siang ini yang skalanya nasional satu waktu akan berhenti karena tidak mungkin seluruh pembiayaan itu harus diandalkan sementara lewat pinjaman personal. Bagaimanapun uang Pak Prabowo itu walaupun sebanyak apapun, tapi itu bukan bagian dari APBN. Jadi sekali lagi ini yang jadi pertaruhan. Apakah dana itu tercukupi? Dan kita selalu ingin terangkan bahwa soal makan siang ini kan sebetulnya itu tindakan voluntaristik tuh. Jadi kalau kemudian mulai dibuka semacam dompet di daerah, itu juga harus dibaca di dalam upaya untuk menyelesaikan janji secara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Kalau itu dilembagakan lewat APBN, itu artinya harus dihitung berapa daya tahan APBN kita. Kalau itu misalnya dimintakan juga sumbangan dari pengusaha-pengusaha daerah atau pemerintah daerah, itu juga akan ada masalah, yaitu sampai kapan seri bantuan itu bisa diandalkan. Jadi sekali lagi memang ada kesulitan karena tidak mungkin bukan tidak dihitung. Tergopoh-gopoh kita mesti hasilkan proyek filantropis ini. Kalau kita sebut filantropis memang filantropis karena biasanya makan siang itu kan dibuka secara segmented dalam upaya untuk membantu mereka berkekurangan. Ya, gimana nih tanggapan kalian, barudak? Ya, sepakat sama dua abang tadi ya. Ya, ngapain juga dijalankan kalau ujung-ujungnya nggak bisa kan? Apakah sebelumnya tidak dikalkulasi itu? Atau saran kedua tadi dari abang? Kenapa nggak pejabat saja dipotong gajinya 10%, kementerian, dan lain semacamnya? Itu kan terlalu banyak daripada dipakai lagi korupsi ya kan. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.